pada tahun 1990 hingga tahun 1992 telah terjadi sebuah insiden yang menyebabkan dunia gempar, terutama di negara Kanada. Foto pengantin ini memang terlihat sangat romantis, namun siapa sangka ada kesadisan di balik hubungan mereka. Wanita ini bernama Karla Homolka, lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1970. Ia dibesarkan di Ontario, Kanada, dalam keluarga beranggotakan 5 orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik sebagai anak tertua dari 3 putri. Sementara suaminya bernama Paul Bernardo, mereka dijuluki Barbie Killer. Semasa remaja ia dikenal sebagai sosok yang sangat pintar, baik hati, berbakat serta sangat menyayangi binatang, dan tentu saja dia adalah bintang di sekolahnya. Bahkan teman-temannya juga tahu persis bagaimana watak Homolka. Setelah lulus SMA, dia mulai bekerja di klinik hewan terdekat, namun kemudian, dalam perjalanan pertengahan musim panas yang menentukan untuk bekerja ke konvensi kedokteran hewan di Toronto pada tahun 1987, Homolka yang berusia 17 tahun bertemu dengan Paul Bernardo yang berusia 23 tahun. Keduanya langsung terhubung dan menjadi tak terpisahkan. Karla Homolka dan Paul Bernardo juga mengembangkan selera sadomasokisme yang sama dengan Bernardo sebagai tuan dan Homolka sebagai budak. Dan dari pertemuan indah inilah semuanya dimulai. Pada tanggal 23 Desember tahun 1990, keluarga Karla Homolka mengadakan pesta liburan. Pagi harinya, Homolka telah mencuri botol obat penenang dari kantor dokter hewan tempatnya bekerja. Malam itu, Karla Homolka dan Bernardo menghujani Tammy dengan minuman beralkohol yang dicampur dengan obat penenang. Setelah adiknya yang bernama Tammy tidak sadarkan diri, kemudian Homolka membawanya ke bawah menuju kamar tidur tempat Bernardo menunggu. Namun, ini bukan pertama kalinya Homolka membawa adiknya ke Bernardo. Pada bulan Juli, dia dan Bernardo membumbui makan malam spaghetti remaja tersebut. Namun Bernardo memperkaos adik perempuannya hanya 1 menit sebelum dia mulai bangun. Lama setelah itu Tammy pun jatuh sakit saat dibius dan meninggal. Setelah upaya yang gagal untuk menghidupkannya kembali, Karla Homolka menutupi bukti penyerangan tersebut dan memanggil ambulans. Penyebab resmi kematiannya adalah karena tersedak muntahannya sendiri. Dan pada saat itu, diyakini sebagai kecelakaan. Terlepas dari tragedi keluarganya, Homolka dan Bernardo menikah 6 bulan kemudian dalam sebuah upacara mewah di dekat air terjun Niagara. Bernardo diduga bersikeras agar Homolka bersumpah untuk mencintai, menghormati, dan menaatinya. Karla Homolka pun setuju untuk memberikan korban muda kepada Bernardo. Homolka menghadiahkan suaminya seorang gadis berusia 15 tahun lainnya, seorang pekerja toko hewan peliharaan yang Homolka temun saat dia bekerja sebagai dokter hewan. Pada tanggal 7 Juni tahun 1991, tak lama setelah pernikahan mereka, Homolka mengundang gadis itu yang hanya dikenal sebagai Jandu, seperti yang dilakukan pasangan itu kepada Tammy adiknya Homolka. Homolka membubuhi minuman gadis muda itu dan mengantarkannya ke Bernardo di rumah baru pasangan tersebut. Alih-alih Karla Homolka bakal taubat, malah ia mengulang kembali perbuatan kejinya hanya demi memuaskan hasrat Bernardo. Namun kali ini, Homolka sendiri yang memperkaos gadis itu di hadapan Bernardo. Untungnya, wanita muda tersebut selamat dari cobaan tersebut. Saat kembali sadar, ia sempat heran dan tidak tahu apapun tentang apa yang telah terjadi padanya. Pasangan ini pun merasa lega karena si korban jelas-jelas tidak menyadari apa yang sudah terjadi padanya, hingga akhirnya si korban pamit untuk balik ke rumah. Singkat cerita, pada bulan Agustus, Jandu diundang kembali ke kediaman pasangan tersebut dan kembali dibius. Kali ini mereka berdua langsung melepaskan hasrat birahinya terhadap korban yang kala itu tidak sadarkan diri. Saat sedang asik memperkaos, gadis tersebut mulai muntah-muntah serta tidak sadarkan diri. Homolka mulai panik. Mereka langsung menelpon ambulan, tapi adegan terdahulu mulai dipakai lagi untuk mengelabui pihak ambulan. Bernardo dan Homolka mulai menyusun rencana seolah-olah gadis tersebut meninggal karena kecelakaan. Alhasil, mereka berhasil. Seminggu setelah pemerkosaan Jandu, Paul Bernardo dan Karla Homolka menemukan korban selanjutnya dari lokasi terdekat mereka, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Leslie Mahaffey.
Mahavi sedang berjalan pulang setelah gelap pada suatu malam ketika Bernardo memperhatikannya dari mobilnya dan menepin. Ketika Mahavi menghentikannya untuk meminta rokok, dia langsung menyeretnya ke dalam mobil dan mengantarnya ke rumah mereka. Di sana, dia dan Homolka berulang kali memperkaos serta menyiksa Mahavi sambil merekam seluruh adegan tersebut. Bernardo menginstruksikan Mahavi untuk tunduk padanya, sementara dia menangis kesakitan. Di samping itu, penutup mata Mahavi tiba-tiba terbuka, dan dengan spontan ia bisa melihat semua perilaku serta wajah mereka. Mengetahui kejahatan mereka sudah terbongkar, akhirnya pasangan tersebut mulai menyusun rencana bejat mereka. Bernardo dan Homolka melakukan pembunuhan berencana pertama mereka. Homolka membius gadis itu seperti yang dia lakukan di masa lalu, tapi kali ini memberikan dosis yang mematikan. Kemudian Bernardo pergi ke toko perkakas setempat dan membeli beberapa kantong semen yang digunakan pasangan itu untuk membungkus bagian tubuh Leslie Mahavi yang terpotong-potong. Setelah itu, mayat Mahavi diikat ke balok serta dibuang ke danau setempat. Setelah kejahatan mereka berjalan dengan mulus, di tahun berikutnya mereka mulai menargetkan kembali korban gadis remaja lainnya. Kali ini korbannya berusia 15 tahun dan bernama Christine French. Sepertinya mereka tidak pernah ada rasa kasihan terhadap korbannya, serta sudah menjadi kebiasaan terhadap perilaku terburuk mereka. Seperti yang mereka lakukan terhadap Leslie Mahavi, pasangan itu memfilmkan diri mereka sendiri saat memperkaos dan menyiksanya, serta memaksanya mengonsumsi alkohol dan tunduk kepada mereka. Mereka melakukannya bersama-sama, namun kali ini tampaknya pasangan tersebut berniat menghabisi korbannya sejak awal, karena French tidak pernah ditutup matanya saat dibawa ke tempat mereka. Tak lama setelah itu French pun dihabisi oleh mereka serta membuang jasadnya ke dalam selokan. Mayat Christine French ditemukan pada bulan April tahun 1992. Kondisi Christine French telanjang bulat serta rambut sudah terpotong. Alasan Homolka memotong rambut French ialah supaya polisi sulit mengenali korbannya. Dalam kasus ini, mereka masih aman-aman saja lantaran pihak kepolisian tidak pernah mengetahui kejahatan yang telah mereka lalui. Hingga pada bulan Desember tahun 1992, sesuatu insiden pun terjadi di antara mereka berdua. Paul Bernardo memukuli Homolka dengan senter logam, menyebabkan memar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Saat ditanya, Homolka bersikeras mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Namun teman-temannya yang curiga memberitahu bibi dan pamannya bahwa mungkin ada tindakan lainnya yang mengakibatkan ia terluka. Tak tahan dengan banyaknya pertanyaan, tiba-tiba ia mengetahui bahwa suaminya sudah menjadi DPO kasus pemerkosaan serta pembunuhan. Akhirnya ia mengakui bahwa luka yang diterimanya adalah hasil dari benturan senter Bernardo. Untuk melindungi dirinya sendiri, Homolka mengakui kepada pamannya bahwa Bernardo telah menganiayanya, serta dia adalah pemerkos dan juga dia telah terlibat dalam beberapa tindakan kejahatan. Karena merasa ngeri, akhirnya keluarga Homolka memaksa dia melaporkan ke polisi, dan akhirnya dia melakukannya. Segera setelah itu, Homolka mulai memberitahu polisi tentang semua kejahatan Bernardo, termasuk kejahatan yang dia lakukan sebelum mereka bertemu. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung bergerak ke rumah mereka. Semua isi rumah digeledah oleh polisi, namun pengacara yang diutus Bernardo diam-diam mengambil 100 kaset audio milik mereka. Pengacara tersebut menyembunyikan rekamannya. Saat di pengadilan, Homolka menggambarkan dirinya sebagai pion yang tidak mau dan disalahgunakan dalam skema mengerikan Bernardo. Homolka mengaku sudah menceraikan Bernardo selama ini, dan banyak hakim yang cenderung percaya bahwa Homolka memang tidak lebih dari korban. Dia mencapai tawar-menawar pembelaan pada tahun 1993 dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan hak pembebasan bersyarat setelah 3 tahun berperilaku baik. Pers Kanada menganggap pilihan ini atas nama pengadilan sebagai kesepakatan dengan iblis. Banyak masyarakat tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka menyebut bahwa keputusan yang diberi hakim merupakan kesepakatan pembelaan terburuk dalam sejarah Kanada.
Sementara itu, Bernardo dihukum atas hampir 30 tuduhan pemerkosaan serta pembunuhan dan menerima hukuman seumur hidup pada 1 September tahun 1995. Pada bulan Februari tahun 2018, pembebasan bersyarat ditolak. Singkat cerita, Homolka dibebaskan pada tahun 2005 dan memicu kemarahan publik, yang sebagian besar telah berlangsung sejak hukuman singkatnya diumumkan. Setelah dibebaskan, dia menikah lagi dan menetap di sebuah komunitas kecil di Quebec. Takut karena banyak yang memantaunya lewat Facebook, Carla mengganti namanya menjadi Leanne Bordelais, serta menghabiskan beberapa waktu bersama suami barunya di Antilles dan Guadeloupe. Tetapi pada tahun 2014, dia telah kembali ke provinsi Kanada. Di sini dia tidak akan pernah mau menemui wartawan lagi, serta berencana akan menghabiskan waktu bersama keluarga dengan 3 anaknya. Sekian dulu pembahasannya. Jika kalian punya request silahkan kirim di komentar. Nanti kami akan mencoba membahasnya. Jangan lupa jempolnya.